Mereka baru saja pergi, tiba-tiba pasukan Kalperi berlari dengan kecepatan tinggi. Sama seperti terakhir kali Tang San bertemu dengan pangeran keempat Shui Beng. Tang San berkata kepada Ma Hongjun, "Ma Hongjun, kita akan bergerak sedikit lebih cepat. Mungkin telah terjadi sesuatu di Hependo City." Dengan sangat cepat ketiganya kembali ke Akademi Shrek. Memasuki akademi, perasaan tidak enak Tang San masih saja ada. Di gedung sekolah, ketiganya langsung pergi ke ruangan guru Blender. Ma Hongjun dengan segera mengetuk pintu. Guru Blender yang tengah bersantai segera tersenyum melihat mereka bertiga kembali. "Ma Hongjun, kalian sudah kembali?" tanya Blender. Dengan segera mereka bertiga masuk ke ruangan kepala sekolah Blender. Ma Hongjun berkata, "Guru, saat kami pergi, apakah telah terjadi sesuatu di kota Hependo City?" Kemudian Blender tampak ragu mengatakan, "Tidak ada yang terjadi, semuanya normal." "Oh benar, 4 elemen akademi sekarang sudah secara resmi bergabung ke Akademi Shrek kita." "Apa? 4 elemen akademi telah bergabung?" tanya Tang San dengan terkejut. Blender tertawa dan mengatakan, "4 elemen akademi hanyalah anjing-anjing liar. Mereka tidak akan berani berbuat semena-mena di Akademi Shrek ini." Kemudian Grandmaster menambahkan, "Itu juga karena mereka telah terikat ketentuan akademi. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dari mereka?" Blender dengan bangga mengatakan, "Itu semua berkat aturan yang diberikan Tang San dan lainnya." Saat mereka datang, mereka diawasi Bon Daulu dan Dugubo. 4 elemen akademi tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar Dugubo datang ke Akademi Shrek, Tang San yakin telah terjadi sesuatu di Hependo City. "Senior Dugubo datang," tanya Tang San kepada guru Blender. "Dia mencarimu. Sepertinya cukup mendesak," kata Blender. Perasaan cemas lagi-lagi muncul di hati Tang San. Kepala sekolah Blender, "Apakah senior Dugubo mengatakan sesuatu? Mengapa dia mencariku?" tanya Tang San pada gurunya. Dia tidak mengatakan apapun, tapi ekspresinya tampak abnormal. Seolah-olah dia bermasalah dengan sesuatu. Mungkin saja itu sesuatu tentang Aula Wuhan. Tang San terdiam memikirkan masalah apa yang sebenarnya telah terjadi di Hependo City selama mereka pergi. Saat mereka asik mengobrol ataupun membahas Sekte Tang dan masa depan para murid yang ada di Akademi Shrek, tiba-tiba suara gelisah datang dari luar. Pintu tiba-tiba terbuka. Terlihat Dugubo dengan segera masuk ke ruangan itu. Melihat Tang San di depannya, rasa cemas di wajah Dugubo perlahan redup. "Sedikit aneh, aku mendengar bahwa gadis keluarga Ning mengatakan kamu telah kembali. Aku datang untuk mencarimu. Cepat ikut denganku. Ada masalah yang lebih besar." "Dasar bocah, kamu telah pergi begitu lama. Jika kamu terlambat, aku khawatir akan terjadi masalah yang jauh lebih besar." "Monster kecil, aku hanya bisa mengandalkanmu." "Orang tua yang aneh. Tidak peduli seberapa mendesak itu, kita masih bisa menunggu sebentar." "Apakah racun Kaisar Shueye telah bereaksi kembali?" Dugubo menatap Tang San dengan penuh keyakinan. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Tang San tersenyum dan berkata, "Selain racun, untuk apa lagi kamu membutuhkan bantuanku?" Guru Blender mengatakan, "Anda mencariku waktu itu." Dugubo memandang Grandmaster dan Blender memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. "Little Sun, kali ini benar-benar merepotkan. Kaisar Shueye telah diambang kematian." Mendengar perkataan Dugubo, semua orang yang ada di dalam ruangan itu tampak kaget. "Orang tua yang aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu sebelumnya memberitahuku racun dalam tubuh Kaisar telah berhasil dikendalikan?" tanya Tang San kepada Dugubo. Dugubo menjelaskan, waktu itu memang benar ia berhasil mengendalikan racunnya. Ia mencoba melawan racun dengan racun dan membiarkan kedua racun itu menetral satu sama lain. Kemudian setelah itu barulah dia memberi penawar untuk Kaisar. Tapi racun itu menjadi semakin lebih kuat. Setiap kali Dugubo menggunakan cara yang sama untuk menetralisirnya. Dugubo dengan cemas berkata, "Sudah cukup, obrolan ini tidak berguna. Cepat ikut denganku ke istana. Jika kamu tidak memiliki solusi, maka akan ada revolusi di Hependo Empire." Tang San tiba-tiba teringat seseorang dan mengatakan kepada Dugubo bahwa ia mengenal seseorang yang pandai dalam hal obat-obatan dan juga racun. Dia adalah Yang Wudi, ketua klan penghancur, sekaligus tetua Sekte Tang. Singkat cerita,
Dugubo, Tangsan, dan Yang Wudi telah memasuki aula istana Tiando. Suasana istana sangat menegangkan. Penjaga ada di mana-mana. Saat mereka ingin masuk ke kediaman kaisar, mereka dihadang para prajurit yang tidak mereka kenal. Para prajurit itu bukan seperti prajurit Tiando. Kapten dari prajurit itu mengatakan orang asing tidak diperbolehkan masuk. Mendengar pernyataan kapten itu, Dugubo dengan marah melempar lencana emas kerajaan ke arah kapten itu. Betapa terkejut kapten itu melihat lencana emas yang dilempar Dugubo. Merasa masalah di depan sudah selesai, mereka bertiga, Dugubo, Tangsan, dan Yang Wudi melangkah maju ke depan untuk naik anak tangga. Tapi dengan keras kapten itu berteriak, "Berhenti!" Tanpa lencana Pangeran Sui King He, tidak ada yang diperbolehkan masuk. Kemudian Tangsan dengan santai maju sambil mengeluarkan lencana Pangeran Sui King He. Sontak, kapten dan pasukannya kaget dengan lencana yang dipegang Tangsan. Mendengar ada keributan, Pangeran Sui King He keluar dari kediaman kaisar. Diikuti Daulo Tombak Ular, Selong, dan Daulo Ikan Buntal, Sise. Kemudian Pangeran Sui King He bertanya kepada Tangsan, "Tangsan, apakah kau kemari untuk bertemu dengan ayah?" "Sayang sekali, waktunya tidak tepat. Aku akan menyampaikan salammu padanya. Kembalilah sekarang." Mendengar perkataan pangeran, Dugubo sangat marah. Sebelum Dugubo dapat melakukan apapun, Tangsan dengan santai mengatakan, "Apakah pangeran tidak bisa mempercayaiku? Tapi mengapa pangeran mempercayai orang-orang Aula Wuhan?" Tanya Tangsan kepada Sui King He. "Xiaoshan, aku tidak mengerti apa maksudmu." Tangsan semakin memojokkan Pangeran Sui King He. Melanjutkan perkataannya, menuduh Pangeran Sui King He telah bersekongkol dengan Aula Wuhan dan telah merencanakan penyerangan di dalam istana Tiando. Kemudian, Yang Wudi pun menemukan bukti bahwa benar Pangeran Sui King He telah meracuni kaisar. Ia mengatakan kalau racun yang ada di tubuh kaisar adalah racun terlarang yang dicuri pemberontak dari klan penghancur. Yang Wudi menunjukkan ke arah kantong pada pinggang pangeran. Itu adalah kunci racun penyerap jiwa. Merasa semua kedoknya telah terbongkar, semua pasukan Pangeran Sui King He mengepung Tangsan, Yang Wudi, dan Dugubo. Pertarungannya pun dimulai.